Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian, para panelis dan juga pembicara yang telah hadir semuanya. Sebagai informasi bahwa webinar Unpar Plus ini akan kita batasin pesertanya hanya 100 peserta. Jadi nanti bagi rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang belum masuk ke ruangan, ke room webinar kita ini, kalau sudah 100, mohon maaf, kita tidak bisa masuk lagi. Sebelum mulai, saya akan menceritakan sedikit mengenai Unpar Plus itu apaan sih? Mungkin beberapa Ibu sekalian sudah ada yang tahu, tapi pasti kebanyakan belum. Unpar Plus, kita adalah salah satu online platform di bawah Yayasan Universitas Katolik Parahyangan, yang dimana kita berfokus untuk menyediakan online learning dan juga webinar yang berkualitas, khususnya untuk memperlengkapi para profesional dan juga perusahaan-perusahaan. Kita menginginkan ilmu-ilmu ini dapat kita saling sharing, tidak terbatas dengan jarak dan waktu, Bapak Ibu sekalian. Seperti kita tahu bahwa masa-masa pandemi ini membuat kita harus stay at home, menjaga kesehatan kita, dan praktis hampir semua kegiatan kita itu berada di depan gadget kita atau di depan laptop kita. Jadi teknologi sudah akan menjadi bagian kita yang sulit untuk dipisahkan, khususnya bagi kita yang bekerja ataupun berbisnis. Nah, Unpar Plus ingin dapat lebih cepat untuk berbagi kepada rekan-rekan lebih jauh, dan puji Tuhan, thanks God, bahwa webinar ini adalah bisa dibilang adalah soft launching dari Unpar Plus. Ini adalah webinar kami yang pertama, program kami yang pertama yang di-sharing ke pihak luar. Di mana kami berharap setelah ini akan ada beberapa webinar lagi yang akan kita selenggarakan, dan bukan hanya melalui webinar, tapi juga kita akan menyediakan platform online learning yang dapat diakses Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, kapanpun, 24 jam dari manapun, dan setelah menempuh course tersebut, berhak menerima sertifikasi ataupun sertifikat bukti dari penyelesaian. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan berbicara banyak mengenai big data, data science, di mana kita tahu bahwa ilmu ini adalah sebuah ilmu yang sekarang sedang dikejar-kejar oleh banyak praktisi, oleh banyak perusahaan, banyak bisnis, karena merupakan salah satu terobosan dalam dunia pemasaran, dalam dunia bisnis pada saat ini. Dan pada sore hari ini, saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian moderator kita pada sore hari ini. Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katolik Parahyangan. Beliau sudah berpengalaman untuk melakukan riset baik lokal ataupun regional, dan mempunyai mimpi yang besar untuk dapat mengembangkan pembelajaran secara online. Dan beliau juga merupakan salah satu pendiri dari Unpar Plus sendiri, Bapak Gandhi Pawitan, PhD. Saya panggil dulu beliau. Halo, Pak Gandhi. Apakah bisa mendengar, Pak? Halo, Pak Gandhi. Iya. Oke. Apa kabar? Selamat sore. Ya. Sore, Pak. Alhamdulillah, baik. Sudah siap, Pak? Siap, siap. Oke, baiklah. Kalau begitu, Bapak Gandhi, saya berikan waktu dan tempat kepada Bapak, Pak, ya. Iya, oke. Terima kasih. Baik. Sebelumnya, baik, terima kasih Pak Dianta. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya atas keikutsertaan dalam acara webinar pertama ini. Ya, tidak berpanjang lebar, mungkin inti dari yang nanti kita akan coba dengarkan dari zamannya Big Data. Ya, waktu dulu kita mungkin masih agak tabu untuk mengcombine data dari berbagai sumber, tapi dengan adanya teknologi saat ini kita bisa dengan pede ya, dengan yakin kita bisa melakukan penggabungan sumber-sumber data yang berbeda-beda. Ya, sebelum kita mulai, saya perkenalkan nanti pembicara kita itu adalah Pak Arief Kusnanto. Beliau saat ini adalah sebagai Associate Professor di Department of Statistik dari University of Leeds ya di Leeds UK.
beliau sudah di sana sejak tahun 2007. Ya, saya kira sudah cukup pengalamannya sangat mendalam sekali. Selain itu juga beliau sudah sangat banyak sekali publikasi-publikasi yang luar biasa. Ya, saya pikir sertifikasi dan lain-lain sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Pak Arief. Ya, latar belakang pendidikannya itu adalah dari statistik IPB, kemudian S3-nya itu adalah dari biostatistik Karolinska Institut Swedia. Ya, tidak perlu saya jelaskan lebih panjang lebar lagi. Nanti Pak Arief bisa menambahkan kalau memang ada ingin menceritakan sesuatu. Ya, waktu dan tepat kami akan serahkan ke Pak Arief. Ya, selamat bergabung Pak Arief. Ya, mudah-mudahan kita bisa berlanjut di channel ini. Ya, silakan Pak Arief. Siap. Terima kasih Pak Gandhi yang saya hormati. Terima kasih rekan-rekan di Unpar. Selamat sore. Terima kasih atas undangannya berbagi bersama. Ini izinkan saya share screen. Iya, bisa kelihatan ya? Iya, nama saya Arief Gusnanto. Seperti yang sudah sampaikan oleh Pak Gandhi tadi, saya member of staff di Department of Statistics, University of Leeds. Tadi udah disinggung sebentar oleh Pak Gandhi mengenai saya. Pada prinsipnya saya memang S1 di IPB Bogor, tanpa melalui S2, saya langsung S3 di Karolinska Institute, dan saya sempat postdoc di Medical Research Council di Cambridge, terus sejak 2007 di Department of Statistics, University of Leeds. Saya sendiri pernah menjadi manajer nggak cuma manajer sebetulnya, saya yang meng-create program MSc Data Science and Analytics di University of Leeds. Ini program yang sangat sukses sekarang. MSc student-nya saja udah lebih dari 120 tahun ini. Ini kalau nggak kita stop aja mungkin udah lebih dari 200. Jadi ini kita nerima 100 saya terpaksa itu. Karena minatnya yang begitu besar. Bapak Ibu sekalian, tujuan dari diskusi kita sore ini adalah untuk highlight atau sekedar untuk melihat kembali pentingnya big data analytics di business competition and how to prepare. Ini bagaimana kita mempersiapkan. Sekedar disclaimer, saya nggak akan bicara yang teknis, saya tidak akan bicara yang terlalu mendalam, tapi sekedar memberikan wawasan sehingga kita bisa belajar bahwa big data analytics ini sangat penting sekali dalam konteks business competition gitu. Saya sendiri punya pengalaman beberapa kali sebagai konsultan di perusahaan-perusahaan di Inggris ini, sehingga berdasarkan pengalaman saya ini saya bisa sedikit berbagi dengan Bapak Ibu sekalian untuk diskusi kita sore ini. Jadi sekedar background sebentar, ini kita tadi sempat disinggung mengenai Industri 4.0. Industri 4.0 ini revolusi industri keempat. Ya. Jadi revolusi industri pertama itu abad ke-19, kita bicara energy revolution sebetulnya, revolusi energi, karena hal-hal yang dikerjakan manual dengan tangan oleh manusia atau oleh binatang katakanlah waktu itu, kuda dipakai untuk terlibat dalam proses memproduksi barang dan sebagainya, itu diganti oleh mesin uap. Penemuan mesin uap ini yang menjadi kunci revolusi industri pertama. Dan awal abad ke-20, peralihan dari abad 19 ke 20, kita bicara mass production.
Itu revolusi industri kedua, di mana penemuan listrik ya dan mekanisasi ini membuat proses produksi lebih efisien lagi. Dan revolusi industri ketiga itu dimulai 70-80 ya, tahun 70-80 dimulai dengan penemuan komputer sehingga proses produksi itu bisa menjadi otomatis. Jadi otomatisasi proses produksi dengan penemuan komputer, sekarang dengan robot dan segala macamnya. Nah, revolusi industri keempat ini yang sedang kita mulai alami saat ini, yaitu cyber physical system. Artinya apa? Proses otomatisasi ini itu sudah semakin linked antar gadget, antar sensor, antar alat, antar mekanis ya, dengan adanya Wi-Fi, internet, sehingga mereka lebih efisien lagi untuk melakukan proses produksi. Dan industri 4.0 ini ditandai dengan munculnya big data. Ya. Big data ini ditandai dengan 4V dalam bahasa Inggris. Ini di slide berikutnya ya. Tapi big data ini kita bicara on everything, actually everything ya mengenai big data ini. Data ini juga memerlukan special handling. Jadi kalau Microsoft Excel ini udah nggak mampu istilahnya untuk menghandle. Jadi memang perlu specialized software. Jadi kalau kita biasa pakai Microsoft Excel ini udah nggak mampu lagi untuk kita bicara konteks big data. Big data sendiri sudah dianggap sebagai lifeblood of industri 4.0. Jadi begini maksudnya lifeblood itu. Big data is coming. Whether you are ready or not, big data is coming. Jadi lebih baik kita ready sekarang. Jadi ini yang harus kita sadari. Kita bicara, bisnis saya nggak perlu big data. Enggak, that is the wrong approach. Jadi big data ini is coming. Whether you are ready or not, it's coming. Terserah Anda mau bagaimana. Kalau Anda mampu memanfaatkannya, maka Anda akan jadi pemenang dalam kompetisi. Prinsipnya begitu. Kalau Anda teledor, ya Anda menjadi pengikut bahkan gagal dalam bisnis Anda. Sehingga beberapa orang menganggap bahwa big data is industry 4.0. Inilah data revolution ya. Kita bicara kalau industri revolusi pertama kita bicara energy revolution. Revolusi industri ketiga bicara computer revolution, sekarang kita bicara data revolution. Ya. 4 karakteristik dari big data adalah kita bicara pertama volume. Ya, jadi scale of data ini luar biasa. Kalau kita bicara data yang diproduksi saat ini, data 1 terabyte itu kan laptop rata-rata 1 terabyte itu isinya. Jadi kalau laptop itu diisi 1 terabyte data, terus laptop itu kita berdirikan begini, bukan ditidurkan, tapi kita berdirikan. Jumlah data yang diproduksi kita 1 hari itu bisa mengelilingi bumi untuk jumlah laptopnya, mengelilingi bumi terus lebih lagi, mungkin 2 kali keliling bumi sekarang per hari. Kita bicara per hari, jadi begitu besar sekali volume data yang diproduksi oleh kita saat ini. Semua company sekarang sudah mempersiapkan bahkan sudah leading dalam konteks big data ini. Jadi siapa yang mampu mengadopsi big data, ya dia yang jadi pemenang. Yang kedua itu velocity. Velocity ini kecepatan data. Data ini sekarang ya, virtually every second kita memproduksi data. Anda mungkin heran loh, kok Pak saya itu cuma punya warteg, saya cuma punya restoran. Bagaimana kok big data setiap detik? Iya, setiap detik, setiap customer pesan makanan, setiap customer datang, setiap customer keluar, setiap customer pesan sesuatu tambahan, itu sebetulnya data. Cuma kita nggak sadar. Jadi ini
kita bicara velocity. Jadi data itu streaming akan terus muncul, terus datang. Jadi ini ciri big data. Data yang muncul terus-menerus. Yang ketiga itu variety. Variety ini data yang dalam berbagai macam bentuk, ya. Dia bisa bentuknya teks, ya. Kalau kita bicara teks dokumen kita lah, kita bicara dokumen di komputer, teks, ya, atau angka, tapi juga bisa berupa video. Video ini YouTube yang kita tonton itu sebetulnya big data, itu juga data. Gitu. Status Facebook, status kita di Twitter, suara. Jadi kalau kita dengarkan lagunya Bon Jovi, katakanlah di Spotify atau di app yang untuk streaming, ya, itu lagunya itu sebetulnya big data dalam bentuk sound, karena dia begitu simpan ke dalam memori, dia udah berupa data 0101 begitu, binary, ya. Yang terakhir itu veracity. Veracity ini begini, kalau big data itu kita harus hati-hati bahwa data itu kadang-kala tidak perfect. Jadi bisa jadi data itu ada yang salah ketik atau salah masukin nilai dan seterusnya. Satu itu. Kedua, informasi yang terkandung di data itu bisa jadi sparse. Sparse itu begini maksudnya. Jadi bisa jadi informasi itu terkandung di satu bagian dari data. Data yang selebihnya itu walaupun banyak juga, itu tidak mengandung informasi yang relevan dengan apa yang kita mau. Bukan berarti data yang lain itu tidak ada informasinya, ada, tapi untuk hal yang lain lagi. Untuk hal yang sedang kita ingin analisa, mungkin hanya sebagian saja. Itu pengertian kedua. Pengertian ketiga adalah veracity ini begini. Sebetulnya informasi itu terkandung di semua level data. Cuma data itu nggak bisa kita ambil sebagian. Harus semuanya kita ambil, sehingga data itu seperti tipis, informasi yang ada di data itu seperti tipis. Sehingga baru bisa kita ambil manfaatnya kalau semuanya itu kita rangkum ke dalam satu analisa. Jadi inilah yang namanya veracity. Jadi kalau kita di big data analytics itu kita sudah bisa melihat bahwa hanya ini saja yang relevan, atau hanya ini saja yang relevan. Tapi kalau kita nggak tahu, maka lebih baik kita summary semua data itu untuk mengetahui di mana letak informasinya. Nah, bicara mengenai business competition, ya, kompetisi bisnis, persaingan bisnis. Jadi persaingan bisnis is about staying ahead. Ini yang harus kita camkan, ya. Kita bicara staying ahead. Jadi bisa jadi dua perusahaan itu bersaing untuk similar product atau the same target audience. Kita bicara saingan untuk revenue atau sales atau market share. Terus bagaimana kita bisa stay ahead? Jadi banyak sebetulnya cara untuk stay ahead. Hanya dalam konteks big data ini, sebetulnya ada 3 yang bisa kita perhatikan. Yang pertama itu to improve atau optimize business operation. Basically ini membuat operasi bisnis kita semakin efisien, reducing waste. Ya. Yang kedua itu kita bicara customer satisfaction. Jadi identify and address your customers' pain, needs, aspiration. Ya. Kita bicara 360 degree view di sini. Nanti saya akan coba address ini, ya. Dan yang ketiga itu innovate. Ya. Jadi the things that you do now, it doesn't mean the things that you should do. Ya, ini yang penting. Karena seringkali, terutama sering kita lihat atau beberapa kasus, ya, perusahaan yang gagal karena tidak melakukan inovasi ketika yang lain berubah juga gitu. Nah ini yang
perlu kita pertimbangkan ya. Jadi ketiga hal ini related. Saya tidak bilang tiga ini hanya 3 ini yang membuat kita bisa stay ahead, tapi dalam konteks big data analytics yang 3 ini yang relevan. Gitu ya. Terus apa hasilnya? Ya kita lihat sekarang, nggak usah jauh-jauh, largest global companies ya di dunia ini. Tahun 2008 dengan tahun 2018 itu kita lihat bedanya jauh sekali. Tahun 2008 itu lihat di tabel sebelah kanan tahun 2008 top 10 itu didominasi perusahaan energi dan perusahaan utility, PetroChina, Exxon, General Electric, China Mobile ya. Hanya satu saja itu Microsoft yang perusahaan teknologi tahun 2008. Tapi 2018 10-nya itu sudah perusahaan-perusahaan yang betul-betul memanfaatkan big data analytics dari Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Tencent dari China, Berkshire ini investment company kalau nggak salah, Alibaba, ya sampai JP Morgan. Ini didominasi oleh perusahaan yang mampu melakukan big data analytics. Ya. Jangan lupa Amazon, they start from Jeff Bezos bedroom loh ya. Kita bicara Jeff Bezos ini mulai dari bedroom dia. Apple dimulai dari garasinya temannya Steve Jobs ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana pentingnya big data analytics, saya akan coba lewat case studies ya. Case studies ada 3 case studies yang ingin saya sampaikan di sini. Ini ada buku yang sangat bagus, Big Data in Practice dari Bernard Marr. Bernard Marr ini praktisi big data di bisnis ya. Tapi dia konsultan di bisnisnya sebetulnya, di sisi bisnisnya, bukan di sisi analitiknya. Kalau saya cenderung ke analitiknya. First case-nya ini kita bicara kasus Amazon ya. Jadi Amazon itu memakai predictive analytics untuk mengetahui keseluruhan view dari konsumernya gitu. Jadi what is the problem in the business? Ya, yang ingin kita angkat di sini. What is their problem? Nah, the problem yang mereka hadapi adalah begini. Kalau kita bicara online retailers, mereka itu punya large selection of products and services. Karena dia punya banyak selection of products, ya tentu saja mereka perlu banyak karena untuk increase the probability of making sales ya. Tapi the danger is there is an information overload ya. Kalau terlalu banyak informasi itu muncul di layar komputer kita, ada problem yaitu apa? Overwhelming. Sehingga si customer itu kayak dibombardir dengan terlalu banyak opsi dan sebagian besar itu tidak relevan untuk mereka gitu. Nah, ini kenapa mereka menganggap ini sebagai problem? Karena begini, tujuan mereka itu bukan selling sebanyak mungkin. Karena kalau mereka selling sebanyak mungkin, bisa jadi orang itu beli A, B, C, tapi A, B, C ini tidak ada kaitannya. Sehingga ketika mereka udah beli, mereka merasa nyesel. Kenapa aku kok beli A, B, dan C juga? Akhirnya mereka harus balikin. Sehingga ini increasing cost buat Amazon untuk memproses pengembalian barang mereka. Satu itu cost. Yang kedua, itu ya mungkin mereka dapat duit banyak kalau hanya sekadar selling. Tapi sudah itu, kalau customer itu kapok, nggak mau lagi, akhirnya itu hanya sesaat gitu. Mereka pengen selling banyak, tapi sustainable ke depannya. Sehingga mereka itu pengen offer produk yang relevan untuk customer ini gitu. Sehingga apa yang mereka view di layar komputer mereka itu yang relevan dengan kebutuhan mereka. Jadi melakukan prediksi analytics yang mereka lakukan ini berdasarkan historical and other customer data. Jadi begini, berdasarkan riwayat pembelian customer ini,
Amazon itu bisa memprediksi, oh kamu udah beli ini. Jadi kemungkinan besar kamu tuh berikutnya akan butuh ini gitu loh. Satu itu. Kedua, mereka itu berdasarkan other customer data. Jadi kalau customer lain itu beli buku Big Data in Practice oleh Bernard Ma, biasanya itu customer juga ngelihat buku apa lagi sih gitu loh. Jadi contohnya ini yang muncul di layar komputer saya baru ngecek Big Data in Practice, ini buku di sebelah kiri. Amazon melakukan rekomendasi untuk buku-buku yang lain related to Big Data. Ya. Yang kedua, ini di bawahnya itu ada tuh bestseller in sport and outdoors. Nah, kebetulan ini sedang spring di Inggris. Jadi yang lagi laku istilahnya itu alat-alat yang sifatnya untuk sport dan outdoor berdasarkan riwayat customer lain. Sehingga ini juga yang muncul di layar komputer saya. Ya. Sehingga ini allow targeted marketing. Ya. Jadi mereka itu sebenarnya competing dengan Google dan Facebook apa customer-nya. Jadi mereka itu bisa melakukan targeted marketing. Space yang mereka lakukan yang mereka punya di website mereka bisa targeted marketing. Mereka juga punya database customer yang besar sehingga mereka bisa melakukan iklan. Jadi iklan allowing database mereka dipakai oleh company lain untuk targeted marketing juga. Jadi ini sebetulnya mereka competing langsung dengan Google dan Facebook. Hasilnya apa? Ya, Amazon sekarang menjadi the largest online retailer in the world ya. Karena mereka melakukan tadi predictive analytics. Jadi mereka menjadi globally recognized brand ya. Kasus kedua ini Walmart ya. Kalau kita Amazon tadi online retailer, ini physical retailer sekarang, Walmart. Ya. Jadi di Walmart ini big data itu digunakan untuk memacu performance dari supermarket tersebut. Ya. Mereka itu largest company by revenue tahun 2016. Ya. 2 million employees, 2 juta pegawai, 20.000 toko di 28 negara. Ya. Problem yang mereka hadapi apa? Ya mereka itu indirect competition with retailer dan shop. Jadi kalau ada kita bicara toko yang menjual peralatan apa gitu di luar, peralatan X atau peralatan tukangan atau peralatan ini, bahkan sampai fashion, toko fashion, mereka tuh competing karena mereka menjual baju juga. Toko obat-obatan. Walmart itu juga punya apotek di dalamnya. Toko apa lagi? Jadi mereka ada indirect competition with retailer dan shop. Competing on price, customer service, dan convenience. Convenience itu misalnya gini, kalau mereka saya mau beli ini. Kalau ada satu aja yang nggak ada di Walmart, mereka ngapain ke situ, nanti saya harus ke 2 toko. Jadi mereka harus memikirkan ini juga gitu. Nah, ini membuat logistical problem, the right product at the right time to the right people, ya. Sehingga bagaimana mereka staying ahead dalam kompetisi dengan shop dan segala macamnya. Ya, mereka menggunakan data mereka, ya. Mereka bicara transactional data. Ya. Kalau kita pengen tahu seberapa besar data mereka, yaitu 200 miliar baris hanya untuk the last few weeks saja. Kita nggak bicara dalam 1 tahun ya, hanya beberapa minggu terakhir aja itu 200 miliar baris. Bayangin 200 miliar baris di Excel nggak muat. Excel tuh nggak bisa. Mereka itu data 200 other sources data, jadi nggak cuma transactional data dari toko mereka. Mereka bicara apa? Meteorological data. Mereka jadi tahu kalau cuaca nanti 2 minggu depan cuacanya jelek, berapa kemungkinan sale mereka di toko tuh mereka udah tahu. Economic data, itu jelas. Social media data, bahkan database of events. Jadi event apa sih yang sedang terjadi di sekitar toko mereka itu mereka tahu, mereka gunakan dalam analisa mereka. Jadi data ini semua digabung dengan loyalty program mereka. Jadi mereka bisa tahu si Anu beli apa, terus barang apa saja yang terjual dan seterusnya.
Sehingga ini hasilnya. Pertama, mereka tuh punya farmasi ya. Sebetulnya bukan cuma farmasi sih, termasuk tokonya mereka juga menjadi lebih efisien. Jadi mereka tahu waktu-waktu yang paling sibuk dalam sehari itu jam berapa saja. Terus dalam sebulan itu tanggal apa saja, hari apa saja. Dalam setahun itu hari-hari mana saja. Sehingga untuk staff scheduling, ya untuk nanti logistik dan segala macamnya itu mereka sudah bisa optimisasi gitu. Jadi mereka tahu untuk hari ini sekian staff saja, untuk hari berikutnya sekian staff saja. Manage steps of supply chain. Jadi mereka itu karena tahu ya kebutuhan mereka 30 hari ke depan, itu mereka tahu misalkan bisa prediksi hari ini kebutuhannya sekian, hari ini yang akan trending dan segala macamnya. Jadi mereka bisa mengoptimisasi supply chain mereka. Ya. Hasilnya apa ya? Transportation cost down, ya, carbon footprint down, route-nya bisa dioptimisasi karena satu truk bisa tahu untuk toko ini dibawa sekalian oleh satu truk aja, nggak perlu 2 truk dan seterusnya. Dan yang ketiga itu optimal product assortment, ya. Jadi mereka itu tahu apa yang akan what are selling dan about to sell. Ini yang mereka pintarnya itu di situ dengan big data analytics. Dari mana mereka tahu? Mudah. Mereka itu menganalisa data Twitter misalkan. Jadi kalau data Twitter itu kelihatan, saat ini kok produk ini banyak disebut di Twitter, pakai sentimen analisis dan segala macam. Mereka tahu, kalau mereka bicara, walaupun saat ini belum ramai di toko, tapi di Twitter tuh mereka udah ngomong, bagus ya ini sepedanya si Anu. Nah, begitu tweet mengenai itu banyak sekali menjadi trending, Walmart itu udah siap untuk melakukan penjualan produk itu. Gitu. Jadi by the time di Twitter itu terjadi momentum, Walmart itu udah ada langsung di tokonya barang itu. Gitu. Jadi luar biasa, mereka itu sampai tahu what about to sell. Yang keempat, itu personalized shopping experience. Ini kita bicara what are selling together. Mereka jadi tahu, kalau Anda di UK, Amerika, kalau Anda ke supermarket besar, Anda bakal tahu kalau ada lorong yang isinya wine atau bir, sebelahnya itu popok bayi. Lorong sebelahnya itu popok bayi. Jadi kebutuhan bayi. Kalau kita pikir kok bir sama popok bayi itu ditaruh sebelahan. Itu mereka sudah melakukan big data analytics. Mereka tahu bahwa ternyata kalau bir naik sellingnya itu popok bayi juga naik. Kenapa? Mereka berdasarkan analisa mereka tahu secara insight. Ternyata begini. Kalau di Eropa maupun di Amerika, kan orang kalau single ya, kalau mereka mau minum bir atau minum wine, itu mereka ke restoran atau bar atau pub kalau di sini. Nah, kalau orang yang sudah punya anak kecil, bayi, mereka di mana? Di rumah minumnya. Mereka jarang keluar ke bar, karena kan masih punya bayi yang mesti dipegang gitu. Jadi, kalau mereka mau stay home, mereka kalau mau minum bir, ya harus beli ke Walmart. Sambil beli bir, mereka beli popok bayi. Jadi ini yang membuat mereka tahu sehingga mereka bisa selling more. Dan yang terakhir, fast troubleshooting. Ini begini, karena mereka monitor transaction in real time ya. Begitu ada problem, sebelumnya perlu waktu 2-3 minggu untuk membereskannya. Tapi sekarang hanya 20 menit. Misalkan begini, ada produk yang kok harganya turun jeblok mendadak. Biasanya selling kok sekarang enggak. Ternyata setelah dicek itu terjadi pricing error. Jadi hanya dalam waktu 20 menit mereka bisa cek itu terus memperbaikinya sehingga harga barang itu selling-nya menjadi tinggi lagi. Jadi hal-hal yang demikian ini
sangat terbantu oleh big data analytics. Kalau kita bicara business competition, ya mereka well ahead saat ini, Walmart. Third case ini kita bicara General Electric, ya. Ini mereka, kalau kita naik Boeing 737 atau Boeing 737, kita bicara mesin pesawat yang dihasilkan oleh General Electric, energy production kalau di Eropa dan di Amerika ini yang baling-baling pembangkit listrik tenaga angin dan seterusnya. Mereka sangat fokus di high-tech, ya, high-tech products and system. Nah, dengan banyaknya produk itu, problemnya apa yang mereka hadapi? Problemnya itu how to keep the machinery and system running efficiently. Okay? Ini sebetulnya problem mereka, karena produk mereka high-tech semua gitu. Kalau terjadi variasi, jadi kalau mesinnya mereka itu nggak running efficiently, less efficient misalkan, maka ini akan terjadi running cost dan tentu saja safety implication ya. Bayangkan kalau mesin pesawat kita di udara, mesinnya itu nggak running optimal, ya dari sisi safety sangat-sangat berbahaya sekali. Ya. Tapi yang lebih penting lagi itu, selain safety yang penting, adalah running cost-nya. Karena apa? Kalau terjadi downtime, itu loss of revenue, increase cost untuk memperbaikinya. Dan running cost-nya itu untuk sistem yang less optimal itu juga makin tinggi. Jadi bagaimana mereka mencari data yang, jadi mereka itu punya sensor data on board of the machine system. Jadi mesin pesawat, kalau kita naik pesawat, mesin pesawat itu setiap saat itu mereka memproduksi data, karena banyak sekali sensornya di situ. Dan data itu langsung dikirim lewat satelit, langsung ke servernya mereka. Jadi setiap flight itu kita bicara 0,5 terabyte data yang mereka produksi. Ya. Jadi sensor yang mereka ada itu di dalam mesin mereka itu mereka ambil, terus mereka juga external sources, meteorological data, satellite imagery, dan sebagainya. Sehingga datanya itu untuk digunakan untuk monitoring operation, in real time, ya, monitoring operation. Sehingga bisa tahu begitu sistem itu, oh ini udah mulai turun performance-nya, ini turun performance-nya, mereka bisa estimate schedule maintenance-nya. Sehingga back to optimal operating karakteristik lagi ya. Data yang mereka produksi itu hanya 500 gigabyte ini atau 0,5 terabyte dari turbin anginnya mereka dalam satu hari saja. Jadi berapa terabyte, ratusan terabyte per tahun itu dari satu. Sedangkan mereka punya ribuan. Jadi bayangkan datanya sebesar apa. Hasilnya apa? Jadi mereka itu memprediksi bahwa customer di industri mereka itu bisa saving $8 juta hanya untuk reducing downtime per tahun, $8 juta. Terus combine customer saving $300 miliar untuk 1% increase in efficiency, bayangkan. Ini begitu pentingnya efisiensi ini buat sistem mereka ya. Jadi kalau kita menaikkan 1% increase in efficiency, itu combine seluruh customer-nya dia menghemat $300 miliar. Hanya 1% kenaikan efisiensi. Ya. Nah, Anda mungkin berpikir loh, itu kan big business semua. Berarti big data itu hanya untuk big business dong? Ya enggak, dia juga bisa untuk small business, ya, untuk bisnis kecil, UMKM. Ini kita bicara ini sebuah ice cream shop di Leeds nih. Jadi mereka itu bisa menaikkan revenue mereka dengan mencatat data. Jadi mereka itu merecord data siapa, beli apa, es krim apa, bayarnya pakai apa, hari itu hujan atau tidak, temperatur hari itu berapa, posting mereka di Facebook dicatat dan seterusnya. Seorang mahasiswa di University of Leeds itu melakukan analisa data tersebut, ya. Ternyata mahasiswa tersebut melihat bahwa the biggest increase in revenue itu ternyata kalau shop itu memposting di Facebook, dan nggak cuma posting, tapi posting yang memakai gambar.
Bayangkan, sampai bisa mencapai insight seperti itu. Akhirnya, sekarang ice cream shop itu bisa menaikkan revenue-nya karena mereka mengetahui bahwa, oh ternyata postingan saya di Facebook itu dilihat, dan kalau postingan itu pakai foto, itu ternyata menaikkan revenue mereka gitu. Jadi sekarang mereka sangat fokus ke sosial media mereka untuk menaikkan revenue. Yang kedua, ini ada sebuah small Boston restaurant ya, using big data analytics, itu mereka berhasil menjual lebih specialty item lah. Kalau kita ke restoran kan, kalau di sini kita biasanya nanya, oh, what's the specialty? Jadi mereka special items-nya mereka itu banyak selling karena ternyata ada satu waiter yang bisa meyakinkan customer lebih baik, sehingga waiter ini diminta oleh owner-nya untuk mentraining waiter-waiter lainnya ya. Dan mereka itu memakai cloud-based software sehingga mereka itu bisa tahu menu apa sih yang membuat customer itu yang datang pertama kali itu datang lagi gitu. Jadi kalau kita bicara bisnis, seringkali kita bicara, what is selling? Apa yang laku paling banyak apa sih? Tapi lupa seringkali, apa sih yang membuat customer itu yang pertama kali datang, itu datang kedua kalinya. Dan mereka berhasil mencari itu ternyata, oh ternyata ini toh menu yang membuat, sehingga mereka bisa lebih fokus lagi untuk hal tersebut. Yang ketiga, ini butcher. Butcher tuh kalau bahasa Indonesianya itu toko daging sebetulnya. Butcher, yani meat butcher di utara London itu mereka berhasil menaikkan revenue mereka. Jadi mereka itu udah competing in price ya. Jadi mereka itu high quality meat tapi udah competing in price. Ternyata nggak jalan. Maksudnya nggak berhasil competing in price. Jadi mereka itu mencari ide, apa lagi ini yang harus dilakukan. Jadi mereka itu dengan bantuan konsultan ya. Jadi mereka itu menginstal kamera di depan toko mereka, di window mereka. Jadi dia mengamati orang yang lalu lalang di depan toko mereka, sehingga dan mereka pasang iklan di jendela mereka. Mereka itu jadi tahu iklan yang bagaimana yang membuat orang yang jalan di depannya mereka itu berhenti untuk melihat. Dan iklan yang bagaimana yang membuat orang yang melihat iklan itu masuk ke dalam tokonya. Sehingga mereka bisa melakukan promosi yang lebih bagus lagi. Terus yang ketiga, mereka itu berhasil mendiversifikasi bisnis mereka. Karena dari apa? Kamera ini kan tetap bekerja walaupun malam. Ternyata setelah mereka melihat data ketika malam hari, loh, kok banyak customer yang lewat jam-jam segini? Ternyata di dekat toko mereka itu ada pub, ada bar lah. Yang ramai itu kalau malam. Sedangkan kalau mereka pulang dari bar, mereka kan kadang lapar tuh. Sehingga mereka ketika malam, tokonya itu diubah jadi toko fast food. Jadi daging yang mereka jual itu kalau malam itu dibuat hotdog, dibuat sandwich dan segala macamnya. Sehingga mereka buka malam dan memberikan alternatif lain untuk customer mereka. Sehingga revenue mereka naik. Hanya gara-gara big data analytics ini ya, walaupun mereka small business. Nah, beberapa challenge atau tantangan untuk mengadopsi big data analytics ini sebetulnya ada beberapa ya. Tapi yang lebih penting yang pertama tadi itu problem identification skill. Ya. Unfortunately kita harus akui masih lemah di Indonesia itu. Karena mungkin ya kita gampang cepat puas mungkin orangnya ya, gampang cepat puas. Terus melihat, oh saya gini-gini aja juga revenue saya banyak kok. Saya on top of my game kok, biasa. Nggak ada masalah kok. Jadi, kalau kita melihat bahwa tidak ada masalah, it means bahwa cuma ada satu arah yang akan terjadi, itu ke bawah. Kalau kita nggak melihat bahwa itu sebagai suatu masalah. Masalah ini sebenarnya challenge ya. Sebab problem is not always visible. Ini yang harus kita pahami.
Sehingga ketika di sini statistical thinking itu critical ya. Kalau kita bicara statistical thinking, kita bicara mungkin itu kan ketika analisa aja kita butuh statistiknya. Tidak. Justru statistikanya itu diperlukan ketika sebelum analisa itu terjadi dan sesudah analisa terjadi. Sebelum itu karena untuk mengidentifikasi problem. Kalau ketika analisa iyalah, tapi ketika sebelum analisa itu kita harus tahu problem apa yang mau kita kita deal with ya, kita mau address ya. Yang kedua, itu ICT knowledge and infrastructure ya. Storage, network, cloud, internet connection masih belum belum sebagus di negara-negara lain di Asia, bahkan Indonesia itu. Saya kalau pulang ke Indonesia, handphone saya tulisannya 4G, tapi koneksinya masih 1 kilobyte per second gitu. Jadi ini masih still a problem. Kalau kita mau bicara big data analytics yang pakai cloud based, kita harus bicara internet connection yang cukup besar sebetulnya. Ini hanya satu aspek saja yang pasti perlu kita benahi. Yang ketiga itu what data to record. Possibly all. Kenapa? Ya seperti saya sampaikan tadi, kalau kita punya bisnis kecil saja, kita kadang-kadang tidak menyadari bahwa apa setiap saat yang terjadi itu data. Ya, data. Bahkan keinginan customer itu sebenarnya data. Kita tidak menyadari saja. I'll come back to this ya in the next slide. Yang terakhir itu data governance and legal aspect. Kita nggak usah jauh-jauh, beberapa hari yang lalu kita baca ada there is a possibility of data breach ya, yang data di Tokopedia stolen. Ini legal aspeknya bagaimana? Ini masih menjadi tantangan kita ya. Satu hal yang penting kita harus camkan kalau kita bicara big data analytics, itu kita bicara data science di situ untuk data analytics-nya itu. Dan ini itu merupakan irisan dari 3 hal. Pertama, itu mathematics and statistical knowledge, itu yang di lingkaran hijau. Di lingkaran pink itu adalah kita bicara computer science ya. Kita bicara computer science. Dan yang ini yang ungu, yang biru, nah ini adalah substantive expertise. Substantive expertise itu adalah bisnis, expertise dalam bidang bisnis untuk company itu gitu. Jadi perlu irisan dari 3 hal ini untuk big data analytics, data science untuk bisa bekerja dengan optimal. Nggak bisa hanya substantive expertise saja atau statistics knowledge aja atau computer science knowledge aja. Kombinasi dari ketiganya diperlukan. Ya. So how to prepare? Sebetulnya kalau kita bicara tantangannya apa, kita tahu itu yang harus kita persiapkan sebetulnya tadi. Jadi begini ya, big data analytics itu aims to solve a problem. Jadi, but not all problem are solvable dengan big data analytics. Sehingga identification of problem is critical di sini. Key-nya apa? Pentingnya itu follow the data. Follow the data. We recognize that this is a data, everything is a data, dan kita follow itu data itu mau kemana sebetulnya. Ya, contohnya Gojek ini atau Grab atau Uber ya. Jadi kalau kita sebelumnya kan kita mau naik ojek nih, sebelum kita manggil ojek dulu, sebetulnya kan sudah ada di kepala kita, oh saya itu mau dari sini mau ke mana, mau lewat mana, kalau berangkatnya sekarang, nanti sampai sana jam berapa. Itu kan sebetulnya sudah data. Jadi Gojek itu yang dilakukan oleh aplikasinya itu hanya meng-capture informasi itu, sehingga mereka bisa membantu kita mencarikan yang terbaik untuk kita datang dari poin A ke poin B. Jadi sebetulnya keinginan customer itu data. Cuma kita nggak sadar. Jadi kalau kita bisa follow the data, kita bisa identifikasi problemnya dan how to solve it gitu. Yang ketiga ini ICT atau infrastructure system ya. Kita space handling of data, setiap level bisnis itu perlu
infrastruktur yang berbeda ya. Kalau kita bisnisnya kecil ya tentu nggak perlu kita bicara server ya. App yang ada di iPad kita atau di komputer kita sudah lebih dari cukup untuk melakukan handling datanya. Sehingga ini scalable ya. Yang terakhir ini statistical thinking. Kita bicara analytical methods. Big data analytics ini akan memproduksi result. Jadi result ini harus kita interpretasikan. Challenge-nya itu di situ. Tadi kan sebelum analisa dan sesudah analisa, kita perlu menginterpretasikan sesudah analisa. Kenapa kok statistical thinking ini penting? Ya karena begini, kalau data itu dengan analitis kita hasilkan knowledge atau result, knowledge itu harus kita turn into insight, seperti yang kita tadi udah dengan kita pelajari dari case tadi. Begitu insight, baru bisa kita turn into action gitu dalam bisnis ya. Sehingga ini Bill Schmarzo tahun 2016 pernah menggambarkan stages of business adopting big data analytics ya. Yang pertama itu dia menyebutnya business monitoring. Sebenarnya saya business monitoring ya. Dia menyebutnya ini ketika bisnis itu mengkoleksi data, collect customer, product, operational data. Tapi apa yang kita bicarakan itu tadi lebih cuma ke arah dari business monitoring ke business insight ini. Kalau insight ini sudah kita dapat, apa sih yang membuat bisnis kita ini bisa lebih efisien? Oh, ternyata ini. Itu kembali ke business optimization. Ini di mana kita mulai making money istilahnya. Sebetulnya bukan cuma making money, tapi juga saving money ya. Business optimization. Jadi kalau kita udah dapatkan insight, action-nya itu di business optimization. Sebenarnya ini action-nya. Tadi kita bicara result to insight, insight to action. Kalau dari kacamata bisnis, action itu ya business optimization ini. Tapi itu bisa lebih dilanjutkan lagi ke insight monetization sama metamorphosis. Jadi kalau kita data yang kita sudah uncover new opportunity, kita bisa add metamorphosis. Bisnis kita itu bisa berubah, transform menjadi bisnis yang lebih baik lagi. Digital business transformation-nya itu bisa dipercepat dan seterusnya ya. Saya kira itu saja. Ini udah sedikit molor dari yang dijadwalkan. Saya kira begitu. Terima kasih Pak Gandhi. Saya nggak mau ini lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya kembalikan ke moderator, ya. Oke, baiklah. Saya kira paparan yang menarik sekali, ya. Saya sebetulnya nggak berani nyetopnya tuh. Ya, takut mengganggu flow-nya. Kelihatannya cukup menarik juga lah. Sangat menarik kalau terus terang sebetulnya. Jadi dari apa yang dipaparkan, memang saat ini tuh zaman sudah perlu sangat memperhatikan yang disebut dengan data tersebut ya. Jadi kalau kita tidak memperhatikan data ya kita tidak bisa ikut bersaing ya. Jadi kita cuma ikut menjadi pengikut-pengikut saja yang akhirnya ya kita juga nggak dapat apa-apanya. Ya, dari penjelasan ini saya kira tentu banyak hal yang ingin disampaikan oleh atau ingin ditanyakan oleh peserta ya. Nah, di sini saya sudah mencatat ada beberapa pertanyaan ya, dan ini masih masuk juga pertanyaan-pertanyaan lainnya. Mungkin Arif juga bisa melihat ya box pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, mungkin bisa kita lihat bersama-sama ya. Nah, dari flow yang ada di sini saya melihat ada pertanyaan dari Johanna Reni Octavia. Ya. Kita akan melihat satu persatu, kita usahakan, tapi saya melihat di sini menariknya itu adalah aspek security atau privacy-nya ya. Jadi inti pertanyaannya di sini adalah dengan adanya contoh kasus Tokopedia yang kebobolan datanya yang katanya di-hack sama orang,
ya. Maka apakah how should Indonesian company deal with their big data in relation with security and privacy issues? Mungkin kita atau Pak Arief bisa mencoba untuk memberikan semacam ya insight-nya Ya, tentang hal ini. Silakan, Pak. right. Ya, saya sendiri tidak tahu sistem apa yang mereka punya ya, Tokopedia itu. Saat ini sih masih menjadi challenge ini, karena legal aspeknya masih belum bisa di-enforce ya kalau di Indonesia. Kalau di Eropa maupun di Amerika itu jelas, misalkan begini ya, ada sebuah bank nih, nggak usah sampai di hack. Ada sebuah bank saya lagi, itu seorang company employee-nya itu punya laptop di mana ada customer datanya di laptop itu. Untungnya customer datanya itu udah sedikit di-anonymize datanya itu. Jadi apa namanya, laptopnya itu hilang. Maka banknya itu langsung didenda berapa ratus miliar begitu oleh pemerintah, oleh regulator. Karena teledor sebetulnya. Nah, yang lebih perlu diperhatikan lagi sebetulnya, ini saya nggak bisa menjawab secara langsung Mbak Yohana ya, tapi adalah orang di Eropa, kalau di Amerika itu, dan di beberapa negara Asia, they are really freaky about security. Ini yang perlu diperhatikan. Dimanapun security data itu sudah menjadi budaya di sini. Saya sebagai dosen aja, kalau saya bawa pulang data dari kantor, itu harus make sure datanya encrypted, datanya harus begini. Kalau laptop-laptop kantor itu terenkripsi, sehingga security selalu built-in dalam setiap aspek kehidupan kita di sini. Nah, ini belum menjadi budaya di Indonesia. Sehingga, ya, kalau untuk kasus-kasus seperti akhir-akhir ini Tokopedia maupun online store, jadi mereka harus lebih baik lagi meningkatkan aspek security dari bisnis mereka sebetulnya. Kalau sampai dibobol seperti ini kan sebetulnya menunjukkan aspek security mereka belum baik. Kalau di Eropa maupun di Amerika, kalau ada seseorang mau mencoba menghack suatu website, itu hanya dalam hitungan jam, FBI atau security berdasarkan laporan dari perusahaan tersebut, itu langsung bisa men-tracing. Ini kasus nyata ini. Ada kasus pembobolan di Amerika, hacking. Hanya dalam hitungan hari, tahu-tahu polisi dari Amerika dan beberapa polisi dari Inggris itu datang ke sebuah rumah di London, di pinggiran kota, ngetok-ngetok, yang buka itu hanya seorang orang tua yang nggak tahu apa-apa, terus ditanya, di rumah ini ada si Anu nggak? Mereka, iya ini rumahnya. Padahal yang dicari oleh security forces yang menghack suatu website di Amerika itu hanya 15 tahun dari kamar tidurnya di London. Jadi security ini sudah built-in ya kalau di sini. Ini yang belum menjadi budaya di Indonesia. Saya kira ini menjadi pelajaran buat Tokopedia dan beberapa online store di Indonesia untuk menaikkan security-nya. Saya kira gitu aja. Terima kasih, Pak Gandhi. Oke. Ya, kemudian ya. Nah, di sini juga saya kira memang itu satu aspek yang sangat perlu diperhatikan dan menjadi satu tantangan juga buat yang mengaplikasikan big data, yaitu masalah privacy dan security-nya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Teddy S. Wijoyo. Ya, nah ini disebutkan bahwa memang perusahaan-perusahaan besar IBM dan Nokia ya sudah menggunakan big data sejak lama, tapi akhirnya tuh juga tidak otomatis juga karena kalah dalam persaingan. Pertanyaannya adalah, menurut Bapak, apa kesalahan yang mereka lakukan sehingga semuanya ini dapat terjadi? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di slide ya, tadi,
Ya, seperti yang saya sampaikan di slide tadi, tidak semua problem itu bisa di-solve oleh Big Data Analytics. Ya. Tapi Big Data Analytics itu aim to solve a problem. Jadi ada perbedaan di sini. Kalau di company itu yang menjadi problem adalah bad leadership, ya, maka ya ini nggak bisa ditangani oleh Big Data. Karena Big Data itu hanya problem-problem tertentu, walaupun banyak, yang bisa di-solve. Jadi kalau IBM dan Nokia ini lebih ke arah leadership-nya. Jadi mereka sedikit terlena sebetulnya. Sebetulnya begitu iPhone muncul tahun 2007, Nokia itu seharusnya siap berbenah. Tapi mereka tidak, walaupun mereka big data. Jadi saya kira, menurut saya, kalau problemnya itu seperti bad leadership, bad culture, ya, itu big data hanya bisa membantu, tapi dia nggak bisa solve. Karena at the end of the day, the man behind the gun ini yang make decision gitu loh. Saya kira itu aja. Jadi kuncinya lebih ke sedikit banyak ke leadership. Oke, ya, ya. Oke, nah berikutnya adalah mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan pendidikan tinggi kita ya di Indonesia. Ini ada dari Aditya Eka Fernanda Manansang, ya, dan juga mungkin saya jadikan satu juga dengan dari Hartanto Wong. Intinya adalah sebagai seorang mahasiswa, ya, agar dapat melihat peluang dan bisa lebih inovatif lagi dalam menghadapi revolusi industri 4.0, ya. Mungkin apa saja ya hal-hal yang harus disiapkan untuk terjun ke industri yang berkaitan dengan big data ini. Dan yang kedua dari Pak Hartanto Wong ini adalah berkaitan dengan pendidikan tinggi di Indonesia, ya. Bagaimana kaitannya mendukung kebutuhan SDM yang memiliki skill di area big data analytics ini. Option mana yang lebih ideal? Pendidikan S1 bidang analytics atau pendidikan S2 yang juga fokus ke analytics? Silakan. Mangga, Oke. Pak Arif. Ya, jadi begini ya, kalau kita bicara pendidikan tinggi, untuk Mas Aditya dulu nih ya, untuk melihat peluang industri big data dalam konteks revolusi industri 4.0 itu begini. Idealnya Anda bisa mendapatkan itu dari kampus, dari pendidikan formal Anda. Tapi kalau itu Anda rasa kurang, ya, banyak hal yang bisa Anda lakukan untuk top up. Jadi untuk menaikkan skill Anda, mempersiapkan diri Anda untuk konteks big data itu. Pertama, itu programming skill. Believe it or not, jadi programming skill. Kita nggak bicara programming yang jelimet-jelimet ya, tapi programming skill itu adalah lebih ke arah bagaimana Anda bisa melakukan analisa dengan software atau analytical tools yang Anda punya. Sebetulnya ke arah situ sih. Ya. Satu, programming skills. Kedua, itu statistical thinking atau statistical knowledge. Kita nggak bicara mempelajari statistika untuk menjadi statistician, tidak. Tapi ada aspek-aspek di dalam statistika yang sifatnya umum yang bisa dipelajari oleh banyak orang, sehingga statistical thinking itu bisa kita ambil esensinya untuk melakukan untuk menghadapi big data analytics itu ya. Dan ketiga, memang mau tidak mau mempelajari ini bisa melalui saluran-saluran informal ya, atau lebih baik lagi formal sih. Tapi kalau tidak tersedia atau tidak puas secara formal ya secara informal. Banyak. Anda bisa melakukan
online training, atau Anda bisa berguru katakanlah, atau internship ke beberapa pihak, atau Anda bisa mengambil spesialisasi apakah S2 misalkan. Ya. Nah ini terkait dengan komentarnya atau pertanyaannya Pak Hartanto. Jadi begini, Big Data Analytics ini sudah mentransformasi bisnis. Ya, whether we are ready or not, Big Data is coming. Alangkah baiknya kalau perguruan tinggi juga berbenah dalam melakukan pendidikan. Jadi kalau kita bicara gini ya, saya itu bisa tahu kalau Faculty of Medicine suatu universitas itu maju atau tidak dari background dosennya. Kalau hanya dokter semua, ini kemungkinan besar nggak maju. Tapi kalau ada statistician-nya, ada computer science-nya, ada ahli biologi molekulernya, ada ahli virusnya, ada ahli ininya, maka kemungkinan besar ini fakultinya maju gitu, fakultasnya maju. Sama dalam bidang bisnis juga begitu. Kalau yang kita background dari dosennya saja hanya melihat bisnis saja, yang berkecimpung di bisnis saja, tidak mendiversifikasi ke bidang-bidang yang hot saat ini seperti big data analytics, industry 4.0, how to perform analysis in or business analytics, marketing research dan seterusnya, maka ya pendidikannya menjadi tidak relevan untuk apa yang mahasiswa akan hadapi setelah masa pendidikan. Untuk mempersiapkan atau mendukung kebutuhan SDM, ya ini begini ya, alangkah baiknya kalau data analytics itu diperkenalkan sejak S1. Ya. Kalau di Leeds itu di School of Business itu sudah ada mata kuliah yang mengajarkan data analytics. Bahkan sejak tingkat 2 sudah ada itu modul untuk statistical analysis. Terus di tingkat 3-nya itu modul-modul yang nyerempet ke business analytics dan seterusnya. Nah, S2 itu biasanya digunakan untuk orang yang misalkan S1-nya di bidang bisnis, tapi yang mereka pelajari itu kurang untuk melakukan spesialisasi lebih dalam lagi ya. Itu biasanya mereka mengambil S2. Makanya S2 Data Science and Analytics di Leeds itu kita menerima background orang dari mahasiswa dari background lain kayak dari bisnis, ekonomi, industri atau apa. Mereka ingin top up untuk lebih mendalami lagi. Jadi kalau yang S2 itu khusus biasanya untuk managerial level ya kalau di company itu. Tapi kalau untuk staff level di bawah managerial level itu masih diperlukan big data analytics di tingkat S1. Jadi data analytics di tingkat S1 itu diperlukan. Karena begini, kalau mindset data analytics itu hanya di level manajerial ke atas di suatu company, ini juga bahaya. Ada ketimpangan. Jadi ketimpangannya itu ada problem di komunikasi nanti. Sehingga statistical thinking juga diperlukan untuk staff level ya, tidak hanya managerial level. Saya kira itu aja, mudah-mudahan nggak terlalu boring untuk Pak Hartanto dan Mas Aditya. Oke, ya mungkin itu juga bisa sedikit memberikan gambaran ya dari saudara Valentino Tio ya. Jadi pertanyaannya itu adalah mungkin bagaimana menggunakan big data dalam kompetisi bisnis bidang edukasi, misalnya dalam pemilihan universitas dan lain-lain. Artinya mungkin pemanfaatan. Mungkin ini juga bisa juga sambil dijelaskan oleh Pak Arief, itu yang berkaitan dengan pertanyaan dari Acil Setiawan, yaitu bahwa mohon info rekomendasi bidang bisnis yang paling menguntungkan dalam big data. Ya,
mungkin itu kurang lebih pertanyaan sih dari Acil. Dan yang sedikit berkaitan dengan situasi saat ini adalah bagaimana pemanfaatan big data dalam melawan COVID-19. Ya itu mungkin Iya, kira-kira itu yang sedikit berkaitan pertanyaan-pertanyaan itu. Mangga Pak iya, Arif. iya. Untuk Mas Acil ya, bidang bisnis yang paling menguntungkan dalam big data. Jadi sebetulnya begini, Mas Acil ya. Ini adik saya itu pernah menasihati saya itu. What is the best job, kata adik saya. Adik saya itu bilang ke saya. Terus dia menjawab, the best job is doing what you love and then get paid for it. Ya, get paid for it. Jadi kita doing what we love and get paid for it. Nah, orang tuh mikirnya kita itu mencari apa yang kita suka, terus kita mendapatkan uang dari situ. Padahal yang dimaksud di sini adalah whatever you do, then love what you do. Then duit itu dalam tanda petik akan datang sendiri. Jadi bidang bisnis yang menguntungkan dalam big data itu bukan bisnis big datanya malah. Tapi big data ini bisa mensupport bisnis, almost every business itu akan terbantu dengan big data. Cuma bagaimana big data itu digunakan dalam setiap bisnis, ini yang berbeda dalam setiap bisnis. Saran saya adalah kalau Anda mau sebagai lulusan mau apply ke company, ya cari company yang mampu atau company yang melibatkan big data analytics dalam bisnis mereka. Karena for sure, at least mereka akan survive dalam competition gitu loh. Tapi kalau Anda mau memulai bisnis, nah ini beda lagi. Kalau Anda memulai bisnis, sebetulnya virtually any business going to be helped by big data. Jadi almost every business itu akan terbantu dengan big data. Ya. Bahkan usaha kecil UMKM pun akan terbantu dengan big data seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu lah. Terus mengenai pemanfaatan big data dalam melawan COVID-19, jadi begini ya, saat ini. Boleh saya potong sebentar, ya? Pak Arif? Boleh. Ya, berkaitan dengan bagaimana pemanfaatan big data dalam usaha kecil menengah di sini. Ya, sebelum kita masuk ke yang COVID-19 itu, mungkin ada sedikit menarik pertanyaannya itu. Yang lain itu adalah dari Bu Teresia Gunawan, itu adalah kaitannya dengan bisnis UKM di desa misalnya. Nah, apakah memang bisa juga ya digunakan ke sana? Iya. Ya, kira-kira gitu, Pak. Jadi begini ya, ini artikel mengenai big data ini menarik sekali ya, kalau misalkan UMKM di desa ini. Seperti saya sampaikan tadi ya, kunci penting dalam mempersiapkan bisnis kita dengan big data analytics adalah follow the data. Ya, kalau kita suka baca di koran tuh aparat keamanan kalau mau tahu siapa aja yang terlibat, follow the money. Ya, kalau dalam big data itu follow the data. Follow the data-nya itu begini. Dalam bisnis yang terlibat itu siapa, mau apa, bagaimana, itu kan sebetulnya data. Ini harus kita pahami sebetulnya. Kalau kita bicara UMKM di desa, they produce something, tapi sebetulnya yang memerlukan produk mereka itu somewhere else. Itu di tempat lain. Jadi kuncinya di sini adalah keinginan orang untuk mendapatkan produk itu kan sebetulnya data. Itu yang harus di-capture sebetulnya. Itu yang harus ditangkap oleh Big Data Analytics. Makanya sekarang itu banyak app atau aplikasi-aplikasi di software dan bisnis-bisnis startup yang memfasilitasi, yang mengkoneksi antara customer dengan producer. Ya. Kalau nggak salah di beberapa saat yang lalu di Indonesia itu ada Agri Marketing 4.0 yang meluncurkan app untuk UMKM di desa
terkoneksi dengan customer mereka di kota. Jadi cutting the middleman. Cutting the middleman. Ini salah satu karakteristik dari big data analytics, ya, adopsi big data analytics itu cutting the middleman. Karena apa? Karena follow the data itu yang penting. Siapa yang punya data, keinginan, itu yang akan disampaikan ke produser, ke bisnis, sehingga middleman ini menjadi less relevant. Ya, saya kira itu saja, Pak Gandhi. Sedangkan untuk yang COVID-19, ya silakan Pak. Itu saat ini ya, yang menjadi challenge itu adalah beberapa negara, itu banyak negara sebetulnya, belum membuka data mereka. Mereka membuka sebagian. UK misalkan, di Inggris, itu sebagian sudah dibuka, tapi tidak setiap orang bisa mengakses. Jadi ada beberapa grup riset, grup penelitian yang melakukan analisa itu dan sudah dipublikasikan hasilnya. Big data. Misalkan kalau bahwa orang-orang dengan usia tertentu ke atas, ya, 60 tahun ke atas itu resikonya tinggi, itu sudah menjadi rahasia umum. Beberapa saat yang lalu dipublikasikan orang yang warna kulitnya makin gelap, resikonya makin tinggi meninggal karena COVID-19. Terus, tapi saya menduga ini ada kaitannya dengan diet ya. Cuma saya karena nggak punya datanya, saya cuma mengkoneksi beberapa informasi, ada kemungkinan ini karena diet juga. Jadi kunyit ternyata berpeluang menaikkan resiko kalau kita makan sesuatu yang pakai kunyit, resiko tingkat keparahan COVID-19-nya ya. Beberapa ilmuwan Indonesia baik dalam maupun luar negeri saat ini di belakang layar ya, terlibat dalam suatu konsorsium, dalam banyak konsorsium untuk membantu pemerintah dalam menghadapi COVID-19. Cuma ini nggak masuk di koran, tapi saya terlibat di dalamnya dengan banyak beberapa ilmuwan Indonesia di dalam maupun luar negeri ya. Jadi big data ini sangat menjadi kritikal ya dalam melawan COVID-19 karena kita pengen tahu resiko grup apa yang siapa yang paling beresiko meninggal karena COVID-19. Tapi di sisi lain juga big data ini digunakan untuk melakukan tracing mutasi dari virus tersebut. Jadi virus kan mempunyai DNA ya, jadi kode genetik virus itu. Nah, ternyata untuk setiap negara itu seringkali virusnya bermutasi untuk menginfeksi orang di negara tersebut, sehingga kita jadi tahu riwayat virus tersebut, tapi juga untuk mencari vaksinnya. Ini big data analytics digunakan untuk mencari vaksin dari COVID-19 ini. Cuma saya nggak bisa bicara lebih detail karena terlalu teknis ini masalah biologi molekuler. Saya kira begitu, Pak Gandhi. Oke, ya sekalian ini juga mungkin menjawab pertanyaan dari Pak Teddy S. Wijoyo yang berkaitan dengan big data di dalam COVID-19 di sini. Ya, nah dari beberapa pertanyaan yang masuk di sini, saya juga melihat bahwa mungkin ini pertanyaan simpel, tapi nggak tahu Pak Arief mungkin bisa menanggapinya juga, yaitu adalah apa saja faktor yang bisa memprediksi data analitik itu lemah atau kurang baik ya. Ini dari Rian Laksmana Singgeta ya. Silakan Pak. Iya. Membuat prediksi data analitik lemah atau keliru ini banyak hal yang bisa membuat prediksi atau data analitiknya itu lemah atau malah keliru ya. Pertama, ya ini yang sering kali terjadi adalah problem identification yang lemah atau bahkan salah. Ini. Jadi seringkali kita itu harus mulai dari problem identification. Karena apa? Karena kalau kita tahu problemnya di mana dan kita tahu persis problemnya itu yang terlibat apa saja, the problem is half solved, seperti yang saya sampaikan tadi di slide-nya. Jadi kalau
A well-defined problem is half solved sebetulnya. Jadi kalau problem identifikasinya saja sudah lemah, atau bahkan keliru, ini yang membuat proses-proses selanjutnya dalam analisa, interpretasi, dan sebagainya, action-nya, keliru semua. Karena semua hal itu terjadi setelah problem identification. Saya menduga itu 80-90% kasus analitik yang keliru itu karena problem identification-nya yang lemah, bukan karena analitik yang lemah. Jadi kalau analitiknya lemah itu sering hanya karena knowledge ya, knowledge atau yang masih belum mencakup analitik yang sebetulnya mereka ingin lakukan. Tapi faktor utama yang membuat prediksi data analitik lemah atau keliru itu di problem identification. Jadi di sini itu kalau kita mengambil S2 dalam bidang data science and analytics, itu ada satu mata kuliah di semester kedua, di mana mahasiswa itu akan diberi problem. Ini ada problem seperti ini. Menurut kamu kira-kira apa sih yang problem yang dihadapi company ini? Bagaimana, apa isu-isu apa saja, analisanya bagaimana, dan seterusnya. Termasuk nanti mereka harus mempresentasikan ini, itu di semester 2. Terus di semester ketiga, semester pendeknya, di mana mereka melakukan tesis, itu ketika mereka dealing with the real data. Kalau tadi kan di dalam setting kuliahan, ini nanti mereka dealing with real data, sehingga mereka bisa tahu, oh ini problem yang dihadapi itu seperti ini solusinya. Jadi ini skill yang memang harus dipelajari, nggak bisa tidak. Saya kira itu. Oke, ya. Saya kira masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang menarik ya sebetulnya. Kelihatan karena waktu juga ya, rasanya kita tidak mungkin melihat semua pertanyaan ini dengan satu persatu ya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita ambil insight-nya dari jawaban-jawaban Pak Arief yang tadi disampaikan ya. Mungkin terakhir aja ini ya, ada satu yang mungkin kita satu kontradiksi atau apalah ya. Ini dari Ibu Yudit Irawan. Ketika data dalam jumlah besar ya, big data, entah itu dengan konsep yang V tadi, itu akan lebih sulit melihat bisnis insight. Apakah benar demikian? Nah, ini juga dikaitkan dengan kalau misalnya big data itu dipilah untuk kepentingan tertentu, dan mungkin akan muncul satu kekhawatiran bahwa bisnis insight itu akan menyimpang. Nah, kalau menyikapi dengan hal-hal seperti ini, apa memungkinkan? Ya, maka silakan Pak Arief. Ya, memang kalau untuk analisa big data, getting the insight itu juga suatu butuh skill tersendiri ini. Tapi ini pengalaman saya ya, pengalaman saya. It's better to analyze everything and then to see what's relevant daripada kita dari awal udah punya prior belief. Jadi prior belief. Jadi kita udah punya prasangka dulu di awal bahwa ini mah nggak penting, ini mah nggak penting, ini aja nih gitu loh. Kalau kita punya prasangka lebih awal, itu beresiko we are getting limited atau bahkan the wrong insight ya. Kalau kita punya prasangka awal seperti itu. Akan lebih baik kalau kita menghadapi big data itu tanpa prasangka apa-apa dulu dari awal. Oke, kita lihat ke data keseluruhannya. Terus informasi apa yang bisa kita dapat dari dalamnya. Nah, kalau kita melakukan big data analytics, itu memang butuh kesabaran luar biasa. Kenapa? Ya, karena datanya besar. Kalau kita datanya kecil, copy paste itu dalam hitungan detik di komputer kita. Saya itu kalau big data, untuk mengcopy data dari satu komputer berikutnya saja, itu bisa butuh 2 hari mengcopy itu. Bukan menganalisa loh ya. Kita bicara copy paste saja. Itu butuh 2 hari kadang-kadang. Itu saking besarnya data. Jadi udah memerlukan handling khusus. Tapi kalau kita
datang ke big data tanpa prasangka apa-apa dulu, dan kita sabar untuk melihat insight apa yang terjadi dalam big data itu is more rewarding nantinya. Itu akan lebih efektif dalam in the long run daripada kita pengen cepet, udah ini aja, kita udah punya prasangka gitu. Sehingga ini yang membuat big data itu tidak sustainable untuk kedepannya, untuk membantu bisnis kedepannya. Karena biasanya kalau kita sudah punya prasangka dan kita punya hasilnya itu kita bawa terus-menerus ke depannya. Karena bisa jadi terjadi perubahan di customer, terjadi perubahan di lingkungan kita. Kita jadi miss, kita tidak sadar bahwa customer itu sudah berubah seleranya, bahwa business environment itu sudah berubah. Kalau tidak kita sadari, kalau kita punya prasangka lebih dahulu seperti itu, ini yang nggak akan bisa kita dapat. Saya kira itu aja, Pak Gandhi ya. Oke, saya kira waktunya sudah sangat mepet sekali ya. Paparannya menarik sekali ya. Jadi dengan adanya paparan ini kita mendapatkan satu gambaran yang cukup baik lah yang tentang big data, kemudian bagaimana kita memanfaatkannya, dan bisnis-bisnis yang tidak melihat dalam ukuran saja ya, tidak hanya perusahaan besar saja yang membutuhkan big data, tapi kita bisa juga memberikan pelayanan kepada perusahaan-perusahaan kecil ataupun usaha-usaha kecil bagaimana memanfaatkan big data di sini. Nah, kami juga menunggu nanti mungkin Pak Arief bisa berkontribusi terus pada program kami di sini. Ya, kami tunggu dan nanti kami informasikan juga kepada peserta ya bagaimana kemungkinan kalau misalnya Pak Arief bisa membuat semacam online course misalnya ya di sini. Iya, siap. Oke, terima kasih. Iya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab, saya akan minta Pak Arief mungkin bisa menjawab secara tertulis saja. Kan di sini ada kolom, nanti saya sudah siapkan, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti belum terjawab. Iya. Ya, nanti kita akan sama-sama tayangkan bersama video yang nanti akan kita edit dulu supaya lebih proper ya. Kemudian juga nanti materinya juga kami mohon Pak Arief bisa menyampaikan. Ya, saya kira Ya, itu nanti akan saya kirimkan materinya ya. Ya, terima kasih sekali Pak Arief. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Terakhir, kepada Pak Arief kami ucapkan terima kasih ya atas kesediaan waktunya. Ya, kami sebetulnya janji cuma 1 jam, tapi ini lewat dari 1 jam. Terima kasih sekali. Ya, salam untuk keluarga di sana. Ya, selamat berbuka juga. Ya, dan kepada peserta, ya, terima kasih atas kehadirannya. Dan kami tunggu acara webinar berikutnya. Dan untuk online course selanjutnya yang mungkin nanti kami akan selenggarakan bersama Pak Arief, kami akan informasikan melalui email juga. Ya,